Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di pertemuan ke-14 mengenai pertanggungjawaban publik. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai audit sektor publik. Nah, sekarang adalah bagaimana setelah diaudit melakukan pertanggungjawaban terhadap stakeholders yang ada di sektor publik. Dimulai dengan memahami arti dari pertanggungjawaban atau sinonimnya. Pertanggungjawaban itu disebut juga dengan akuntabilitas atau penyelenggaraan tanggung jawab atau blameworthiness atau kewajiban. Nah, di sini dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan, yaitu stakeholders, serta masyarakat tentunya. Pembahasan ini kita mulai dulu dengan membahas mengenai teori kekuasaan atau authority dalam pertanggungjawaban publik. Jadi ada kekuasaan terbatas, ada pemeliharaan kekuasaan. Kalau yang terbatas, pihak yang dipimpin ini memiliki kekuasaan penuh, tetapi ada juga yang misalkan yang dipimpin olehnya tidak harus mengikuti perintah atau pimpinannya. Ada juga pemeliharaan kekuasaan. Ada faktor yang menyebabkan hilangnya kekuasaan atau kekuasaan pimpinan terancam, misalkan karena perintah yang sulit dilakukan, perlakuan tidak adil, dan lain-lain. Kemudian ada permasalahan pimpinan, misalkan pimpinan punya dua tujuan ketika memberikan dorongan kepada pihak yang dipimpin. Ada juga permasalahan pihak yang dipimpin, misalkan apakah berpartisipasi. Jika berpartisipasi, para pendukung harus memutuskan seberapa besar upaya yang dicurahkannya untuk mendukung sang pemimpin tersebut. Ada juga masalah mengenai birokrasi dan delegasi. Ada juga manfaat pendelegasian dan pimpinan sebagai perwujudan cita-cita pegawai. Nah, sistem pertanggungjawaban publik ini, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya sendiri. Ini ada beberapa contoh dari sistem yang berkembang di suatu negara. Kalau di Indonesia kita menggunakan presidensial, kemudian kalau di Amerika dan di Inggris menggunakan parlemen. Ada juga menggunakan komunis biasanya negara seperti Cina itu biasanya pakai komunis, kemudian demokrasi liberal, ada liberal, kemudian ada kapital. Nah, masing-masing ini akan berbeda fungsinya. Misalkan sebagai contoh yang sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Kalau eksekutif itu yang mengelola negara, misalkan presiden, kemudian dibantu oleh menteri-menteri. Legislatif itu kita ketahui DPR, kemudian juga dibantu oleh MPR. Kemudian kalau parlemen, di mana parlemen ini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran penting dalam pemerintahan. Jadi kalau dalam melaksanakan atau menjalankan roda pemerintahan, kalau menggunakan sistem parlemen, yang menjadi pemimpinnya adalah Perdana Menteri. Dia akan menjalankan roda pemerintahan, walaupun ada juga yang menggunakan atau memang pemimpinnya ada lagi, itu misalkan ada presidennya, atau misalkan ada kerajaan bentuknya itu juga ada, tapi yang menjalankan tetap Perdana Menteri. Kemudian komunis, negara komunis ini biasanya bentuk pemerintahan di mana negara tersebut berada di bawah satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada Marxisme, Leninisme, Maoisme, walaupun ya di Cina sendiri juga tidak diterapkan secara penuh ya. Kemudian sampai dengan kapital. Kalau kapital yang berkuasa adalah pemilik modal tentunya, atau orang yang kaya. Di sini ada pertanggungjawaban publik, dimulai dari penetapan regulasi, pembentukan dan penerbitan SKT penyusunan laporan pertanggungjawaban, penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi, sampai dengan penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi. Nah, di sini ada teknik dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban publik, ada teknik
kuantitatif, ada teknik kualitatif, dan ada metode gabungan. Kalau teknik kuantitatif, dia menggunakan metode analisis isi. Jadi kontennya atau isi dari laporan tersebut. Yang kedua, melakukan survei, kemudian melakukan metode eksperimen. Tapi kalau dia menggunakan teknik kualitatif, berarti dia melakukan observasi, kemudian dia ada melakukan FGD atau Focus Group Discussion, kemudian melakukan metode analisis semiotik. Kemudian untuk metode gabungan, dia menggunakan survei melalui wawancara, analisis isi melalui wawancara, analisis semiotik melalui wawancara. Jadi semuanya mengaitkan antara beberapa metode. Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban publik. Ada teknik yang dapat digunakannya, ada presentasi, publikasi, ada pengiriman surat. Presentasi seperti apa? Misalkan presentasi pada lembaga legislatif atau parlemen. Dapat dilakukan secara tatap muka, langsung, ataupun dengan forum kelembagaan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian publikasi, melalui publikasi laporan kepada pihak yang berkepentingan, misalkan dengan melalui televisi, media cetak, dan sampai radio. Kemudian pengiriman surat berisi laporan pertanggungjawaban pihak pelaksana atas program atau kegiatan yang diamanatkan oleh pihak pemberi. Jadi ini akan dilaporkan dalam bentuk pengiriman surat. Berikut ini contoh pertanggungjawaban organisasi di sektor publik. Pemerintah pusat mengeluarkan laporan organisasi APBN sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pemerintah daerah. Syarat utama terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan demokratis adalah transparansi. Transparansi oleh pemerintah, sarana akses bagi rakyat, kemudian umpan balik terhadap kinerja instansi pemerintah. Jadi nanti laporan-laporan itu kemudian di pemerintah daerah akan disebarkan secara publik gitu. Jadi akan mudah diakses oleh orang lain sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Kemudian kalau LSM transparansinya seperti apa? LSM ini transparansi dan akuntabilitasnya seperti pencatatan keuangan, memberikan laporan keuangan kepada konstituennya, bentuk akuntabilitas keuangan. Kemudian jenis laporan keuangan yang perlu dibuat itu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas saja. Kalau yayasan, sumber daya awal dari sumbangan para anggota dan para penyumbang. Dia menggunakan laporan keuangan organisasi ini untuk menilai jasa yang diberikan oleh organisasi yayasan dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Kemudian cara manajer melaksanakan pertanggungjawabannya, laporan aktivitas sampai dengan laporan arus kas. Kalau partai politik, transparansi dan akuntabilitasnya sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, laporan keuangan kepada konstituennya. Misalkan akuntabilitas politik meliputi laporan keuangan, pengauditan terhadap laporan keuangan. Kemudian jenis laporan keuangan yang dibuat itu kalau untuk partai politik adalah laporan sumber penggunaan dana atau aktivitas. Kemudian neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan cara arus laporan keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi di pertemuan 14 ini.